Oke, hai semua, kita dari kelompok 2. Ada gue, Puan, ada temen gue, Aldo, ada Elizabeth, ada Yosef, ada juga Valencia. Nah, kita ini di sini nih bakal sharing-sharing soal pandangan kita nih tentang Pancasila yang ada di generasi sekarang, di generasi milenial sekarang, alias di sepantaran kita nih lah ya kan, anak-anak kayak kita gini. Kita bisa nggak sih terapin Pancasila di kehidupan kita dengan baik, dengan benar, atau masih ada yang salah-salah, masih ada yang melenceng-melenceng ya kan? Bingung cara ngingetinnya gimana, anak-anak sekarang nih. Menurut kalian, gimana sih anak muda zaman sekarang udah ngimplementasiin Pancasila, udah bener belum? Atau masih salah-salah? Atau masih banyak yang perlu diperbaikin? Menurut kalian gimana sih? Beberapa bidang sih udah emang, tapi ada beberapa bidang juga yang belum kayak persatuan gitu misalnya. Kayak kita bergaul aja sama teman-teman kuliah itu kadang masih suka milih-milih nggak sih? Kayak ya mungkin ada ya. Terus gue juga ada pengalaman kayak temen gue itu sama orang lain tapi kayak milih latar belakang gitu. Jadi kayak belum menerapkan banget gitu. Kalau kalian gimana? Kalau gue sendiri sih berdasarkan pengalaman gue ya itu yang kayak balik lagi sama kan waktu kita sekolah dulu kalau mungkin si Elizabeth tadi apa milih-milih mungkin dari mana tadi Elizabeth milih temannya? Dari latar belakang Ya, kayak etnis dari gitu latar misalnya. belakang. Oh dari mungkin ya sara lah ngomongnya ya kayak dari suku ras gitu ya. Tapi kalau gue biasanya sih lebih ke apa ya kayak bergeng-geng gitu loh. Jadi emang sih tidak memandang sara tapi namun membeda-bedakan gitu. Contohnya mungkin orang yang kayak suka olahraga, suka basket biasanya itu kan yang populer. Tapi biasanya mereka tuh suka tidak memperdulikan orang-orang yang kayak yang biasanya kutu buku gitu, yang suka belajar-belajar gitu. Sehingga terjadi apa ya, kesenjangan sosial gitu loh gitu, yang populer keren-keren banget, yang ini kayak dibuang-buang gitu loh. Menurut gue sih gitu kalau pengalaman gue sendiri sih. Ya, mungkin Valen selanjutnya, menurut lu gimana? Kalau dari gue sendiri, jujur yang kalau kita bahas dari geng tadi, sejujurnya kalau misalnya kita lihat di generasi sekarang, kalau urusan geng itu umum gitu kan, apalagi cewek-cewek, itu pasti udah umum banget. Tapi kalau misalnya untuk mengimplementasikan Pancasila, itu menurut gue kurang, karena apa ya, generasi sekarang pun kita bisa lihat kan dengan teknologi yang berkembang pesat, generasi sekarang tuh malah lebih apa ya, bisa dibilang memikirkan duniawi daripada Pancasila. Mereka bisa menerapkan Pancasila, tapi tidak secara keseluruhan, seperti itu. Jadi ya emang Ya, sebenarnya, ya sorry sorry Puan, ya bisa dilanjutkan. ya boleh, Maaf, maaf. Yosef nggak apa-apa. Iya, jadi maksudnya memang apa ya, udah kurang aja gitu loh karena zaman sekarang kan sudah ada era globalisasi gitu kan di mana kayak adanya westernisasi atau apa jadi budaya kita sendiri tuh kadang suka terlupakan gitu dibanding generasi-generasi orang tua kita misalnya seperti itu sih. Iya, Betul setuju. banget. Jangan jauh-jauh kita sendiri. Kita sendiri aja masih kayak gini kan, maksudnya dengan budaya Indonesia yang beragam, tapi kita belum mempelajari semuanya. Sebenarnya nggak harus semuanya sih, tapi setidaknya kita sebagai generasi muda melanjutkan dan menerapkan dan mempelajarinya supaya anak cucu kita juga bisa tahu. Dan dengan adanya Pancasila ini, ya kita harap kita tuh sebagai manusia yang beradab, terutama di Indonesia sendiri seperti itu. Ya setuju banget. Apalagi kayak pernah nonton gitu di YouTube, kayak ada malah yang anak-anak remaja sekarang kayak nggak ngafal Pancasila gitu. Menurut saya sih sama juga sih kayak gitu. Bisa dilihat kayak sedangkan aja sekarang yang lebih populer di TV itu anak-anak lebih tahu soal berita-berita sekarang. Sedangkan kalau kita tanya gambar Muhammad Hatta aja, kita tunjukin mereka aja nggak tahu itu Muhammad Hatta gitu loh. Jadi banyak banget yang perlu dikenal dari sejarah-sejarah yang masa lalu yang dipelajarin kayak contohnya Pancasila. Gimana mereka mau nerapin kalau mereka nggak ngerti tentang Pancasila itu sendiri. Kayak gitu. Selanjutnya, jadi kalau misalkan kita lihat dari fenomena yang ada, seperti saat ini dengan perkembangan teknologi yang tadi gue bilang, anak-anak tuh lebih lihatnya di bagian situ lebih lebih semakin berkembang tuh mereka harusnya semakin ngerti gitu loh. Soal-soal Pancasila seharusnya seharusnya semakin dibawa. Maksudnya teknologi semakin berkembang, harusnya Pancasila juga dimasukin ke dalam teknologi itu. Seharusnya Pancasila juga semakin berkembang. Jadi menurut kalian tuh apakah anak muda ini yang di sekarang ini udah menerapin Pancasila dalam diri mereka masing-masing atau belum? Kalau belum kenapa? Kalau udah apa contohnya? Kalau menurut gue, maaf ya ini kok salah ya. Tapi dari perkembangan teknologi, menurut gue malah anak muda sekarang lebih jarang lah untuk cari apa sih itu Pancasila. Sekarang tuh anak muda kayak lebih mencari apa yang lagi ngetrend, misalnya video yang lagi viral kah, apa yang lagi banyak, pasti banyak yang teman-temannya juga cari. Menurut gue sih, mau teknologi semakin berkembang dan justru
gara teknologi makin berkembang itu seharusnya kan makin gampang kan untuk mencari Pancasila itu apa dari berbagai apa. Jadi lebih gampang maksud gua. Tapi anak muda sekarang lebih jarang gak sih yang lain? Bener banget. Iya sih, yang kayak yang tadi gue bilang gitu kan, namanya perkembangan teknologi, ya semua orang budaya-budaya, ya kita sebagai masyarakat Indonesia banyak banget yang lebih interested terhadap apa namanya budaya luar, budaya barat contohnya gitu, yang misalnya tidak apa namanya sangat berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dari sejak dulu itu. Jadi kita biasanya suka apa tuh namanya, suka menghiraukan gitu. Tapi gue Malah pernah lihat di juga kayak di Twitter gitu, misalnya kayak ada berita baru nih tentang politik. Terus netizennya langsung jadi kayak berlomba-lomba paling ahli Pancasila gitu. Jadi kayak ya at least mereka juga nyari tahu tentang Pancasila akhirnya gitu. Jadi ya menambah pengetahuan sedikit sih, kayak lewat sosial media juga bisa dari konten-konten yang langsung menyentuh kaum milenial gitu. Kalau Valen gimana? Kalau kita lihat fenomena saat ini, pasti generasi muda pasti lebih bisa dibilang lebih tertarik dengan budaya luar. Secara budaya luar itu mereka pikir oh lebih modern atau lebih beradab, lebih maju, sedangkan budaya kita sendiri itu kayak tertinggal istilahnya. Nah, tapi untuk kalau misalnya kita lihat anak-anak muda sekarang, sangat prihatin sih kalau misalnya mereka tidak menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari seperti itu. Dan dengan adanya teknologi yang ada saat ini, bisa dibilang kita harus malah mengembangkan Pancasila itu sendiri. Misalnya kita mengadakan webinar tentang Pancasila supaya masyarakat bisa tahu Pancasila itu seperti apa dan pentingnya menerapkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan kita sekedar tahu aja nih 5 sila, tapi kita nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, nggak tahu cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sangat disayangkan sih kalau misalnya generasi muda tidak memanfaatkan teknologi yang ada untuk menerapkan Pancasila seperti itu. ya udah sih itu aja sih kayaknya kalau untuk soal ini sudah terjawab jelas gitu ya. Menurut kalian Pancasila itu apa sih bagi kalian, dan menurut kalian Pancasila itu penting atau tidak untuk generasi muda? Mau dari siapa dulu nih? Boleh kalau misalnya dari Aldo sendiri, menurut Aldo nih, penting nggak sih untuk generasi, untuk kayak kita sendiri mahasiswa kan, atau untuk anak SMP, SMA, seperti itu? Menurut gue sih penting banget, soalnya sekarang di generasi muda seperti kita ini kan banyak ya candaan yang kayak mengganggu agama lain mungkin, tapi ya kita tahu itu sebagai candaan, tapi menurut gue kan itu udah melewati batas dari Pancasila gak sih, kayak candaannya itu berlebih lah menurut gue. Dan menurut gue tuh Pancasila tuh kayak apa, sebagai apa ya, sebagai gimana sih ngomongnya, agar tidak ada pedoman biar gak bisa gitu loh, gak ada rasis antara sesama, gak milih-milih teman. Menurut gue tuh Pancasila tuh udah paling ini. Setuju banget. Paling penting ya, seperti itu ya. Paling penting. Ya sih, setuju banget kalau Pancasila itu penting banget. Apalagi kan untuk kita generasi muda nih. Kita sebagai bisa dibilang sebagai masa depannya bangsa Indonesia nih, kita harus mempunyai pemikiran yang luas dan pemikiran yang terbuka. Kalau misalnya kita nggak ada pemikiran kayak gitu, mau jadi apa negeri ini kan, bisa dibilang seperti itu. Nah, Pancasila ini sebagai pedoman juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya nggak perlu jauh-jauh deh, kalau misalnya kita ketemu sama orang yang lebih tua, kita harus sopan, atau enggak kita harus nyapa aja seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain? Iya, terus generasi muda juga lagi gencar-gencarnya kan, globalisasi, modernisasi semua. Kayak dengan menjadikan Pancasila sebagai arahan, pedoman gitu, kita jadi tahu mana yang pantas untuk diikutin dan enggak, apa itu sesuai dengan kepribadian bahasa Indonesia atau enggak gitu. Ada lagi? Boleh. Yosef ada mau tambahin nggak? Gue sih setuju sih sama lu semua. Ya udah ini sih, udah tersalurkan sama kalian. Ya betul banget, secara garis besar Pancasila itu sangat penting untuk nggak cuma untuk generasi milenial, tapi seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Apalagi kan ya Pancasila itu kan sebagai fondasi dasar negara kita gitu loh. Kalau misalnya fondasinya aja udah nggak ada, negara ini bakal pecah, sama kayak bangunan aja gitu. Kalau fondasinya bagus ya walaupun hancur bisa dibangun lagi, tapi kalau fondasinya jelek ya bangunan itu akan hancur terus gitu loh. Sama, dan Pancasila itu sebagai fondasinya negara Indonesia. Jika kita tidak mempelajarinya ya ujung-ujungnya perpecahan gitu loh. Ya, gitu betul aja sih. Banget.
Nah, Betul banget. Karena mau dilanjut? enggak, udah. Oke, ya pokoknya secara garis besar nih Pancasila itu sangat penting kan, atau kalau misalnya kita lihat tagline kita sendiri, generasi muda generasi Pancasila. Jadi kita sebagai generasi muda harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Iya. Boleh kok ngikuti perkembangan zaman, tapi jangan pernah lupa sama kepribadian bangsa. Gitu. Ya, betul banget. Kalau bisa nih Betul, Pancasila kita harus bawa juga dalam kehidupan sehari, atau misalnya kita dalam mengembangkan teknologi apapun, kita harus tetap ingat Pancasila, harus tahu jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang baik. Seperti itu. Iya, oke. Jadi yang terakhir gue mau nanya deh, seberapa pengaruh anak muda untuk mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila terhadap masa depan Indonesia sendiri? Menurut kalian gimana? Menurut gua sih sangat berpengaruh ya. Kenapa? Soalnya seperti yang kita ketahui kata presiden pertama kita, Ir Soekarno aja bilang itu kan, kalau kalian tahu biasanya dia tuh ngomong apa sih yang itu yang beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Kenapa dia bilang pemuda? Kenapa nggak kakek-kakek orang tua gitu? Kenapa? Soalnya zamannya mereka tuh sudah lewat gitu loh. Kayak ya generasi milenial ya zaman-zaman untuk anak muda sekarang gitu loh. Kayak ya kita nggak bisa terus bergantung atau manja ya, bisa dibilang manja ke orang tua kita atau mungkin kakek nenek kita. Soalnya ya kita harus udah mandiri sendiri gitu loh, kayak sebagai pemuda gitu kan. Menurutku sih gitu. Ya gue tambahin dari Yosef ya. Jadi kalau ya emang generasi kayak orang tua kita kan emang udah lewat lah. Maksudnya pada zamannya udah sekarang untuk generasi kita. Nah kalau bukan dari generasi muda, mau siapa lagi gitu. Menurut gue kalau misalnya generasi muda gak menerapkan Pancasila di kehidupannya, gue sih bangsa kita sih ya gini-gini aja terus. Gak ada perkembangan sama sekali. Ya gak sih? Betul Iya. banget. Soalnya kan yang ngelanjutin bakal generasi pemuda juga. Kayak siapa lagi yang mau ngelanjutin. Karena mereka juga bakal makin tua. Bakal makin pemikirannya juga apa sih, mereka bisa gitu loh, pemikirannya berubah gitu ikutin generasi sekarang. Tapi yang bakal nerusin ke depan siapa? Kalau misalkan kita nggak bergerak, gimana ke depannya, gimana akan mau berubah, gimana akan mau jadi lebih baik kalau misalkan yang nerusin aja nggak bisa baik kayak gitu. Ya benar banget, bisa dibilang generasi kita itu adalah kuncinya, kunci bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang mulai siapa lagi? Gitu. Jadi kita sebagai generasi muda tergerak hatinya untuk membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih maju, terdepan dan dipandang lebih baik seperti itu. Dengan kebudayaan yang beragam, kita bisa meningkatkan kebudayaan itu sendiri. Itu sih kalau dari gue. Ya, setuju banget sama yang kalian semua udah bilang tadi. Bener banget kalau generasi muda itu jadi kuncinya gitu, kayak kita yang bakal ke depannya mimpin negara ini. Jadi kalau dari aspek fundamental kayak Pancasila aja nggak ngerti cara implementasikannya gimana kehidupan sehari-hari, ya akan susah. Kira-kira gitu sih. Dengan teknologi yang maju, ya kan serba gampang, serba praktis. Kita mau apa-apa aja nyari informasi gampang. Jadi untuk apa gitu dipersulit? Itu sih. Iya, tapi ya bener sih itu karena ya kita harus mandiri gitu loh, kayak Pak mau gimana kita menjadi negara maju, kita pasti bakal jadi negara berkembang terus kalau kayak gitu terus. Yes. Ya, jadi untuk kesimpulannya nih, menurut kalian gimana nih, kayak apa ya, kayak pasti kan kita tahu nih bahwa Pancasila itu penting banget gitu bagi apa, bagi Generasi muda. generasi milenial kita. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda gitu? Kalau dari gue sendiri. Iya, paling nggak apa-apa, duluan aja. Kalau dari gue sendiri sih, generasi muda itu harus lebih terbuka wawasannya kan, dengan teknologi yang ada, semuanya serba cepat, serba praktis. Jadi mereka tuh harus memutar otak mereka bagaimana sih gue sebagai anak muda, sebagai generasi milenial harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus kayak, oh kebudayaan ini bagus, gue bisa memilih-milih ini mana yang benar, mana yang enggak. Jadi gue bisa menempatkan diri sebagaimana mestinya untuk negara, untuk lingkungan sendiri. Dan juga Pancasila sebagai pedoman yang kita bahas tadi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mau nggak mau, nanti kalau misalnya kita nggak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita mau jadi apa? Gitu sih. Ya, intinya kayak menerapkan Pancasila tuh dari yang sederhana dulu aja, nggak apa-apa, dari kehidupan sehari-hari. Nanti itu yang bakal jadi bekal buat kesananya sih. Gitu, apalagi kita generasi muda yang nanti bakal mimpin negara Indonesia gitu kan. Kira-kira gitu. Tindakan yang paling kecil sih menurut gue saling menghormati aja sih, sesama agama, ras, segala.
Menurut gue itu aja. Yang perlu ditekankan ya itu sila ketiga, persatuan Indonesia. Itu yang Itu kita paling kurang penting. banget gitu loh. Ya udah, ada yang lagi mau dibahas? Ya apalagi Indonesia kayak negara Nusantara yang gede banget latar belakangnya, ras, suku, agama gitu-gitu kan. Ya sebisa mungkin jaga persatuan gitu. Ayo, ada lagi? Iya, alangkah indahnya kalau misalkan kita saling bersatu. Kalian bayangin aja macam-macam ras gitu. Terus kita sama-sama nyatu, sama-sama ramah, sama-sama sopan. Kita bisa bikin apa ya? Karya-karya yang baik gitu loh. Maksudnya karya-karya yang maksudnya kita bisa jadi tentram gitu loh. Kalau kita tuh saling menghargai, saling menerima, saling membantu kayak gitu. Kita nerima kayak macam-macam budaya, kita saling hormatin budaya-budaya lain gitu sih menurut gue. Iya, kayak kita juga ngomong udah lama. Kita juga sepertinya ya kita udah berbicara sudah cukup lama. Mungkin ini sudah waktunya kita menyudahkan untuk podcast ini. Semoga yang kita bahas tadi mengenai Pancasila, generasi milenial dan hubungannya itu bisa menjadi apa ya, refleksi gitu loh, refleksi bagi diri sendiri. Bagaimana sih menghadapi industri 4.0 dengan Pancasila ini gitu loh. Ya, jadi ya udah gitu aja. Terima kasih. Bye Semoga guys. bermanfaat ya. Bye. Bye.